Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad wa ala alihi al-tayyibin al-tahirin wa ashabihi al-muntajabin, amma ba'du. Alhamdulillah, syukurillah, pada siang menjelang sore hari ini kita bisa berkumpul di majlis BBQ yang mulia ini setelah kita melakukan kajian Ma'arif Islami di Sunday School ini, melaksanakan sholat zuhur asar berjamaah dan baca Al-Quran. Sekarang tiba saatnya kita insyaallah akan mendapatkan hadiah berupa sembako bingkisan dari Bapak Kiki sekeluarga. Sedikit menyebut tentang berpuasa. Kalau ada pertanyaan, kenapa sih kita harus berpuasa? Kenapa sih Allah menyuruh kita berpuasa? Kan puasa nahan lapar, nahan haus, lemas, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, apa sih manfaatnya puasa? Kok kita disuruh puasa? Mungkin enggak kalau Allah menyuruh kita suatu perbuatan tapi itu sia-sia, enggak ada manfaatnya, main-main belaka. Mungkin enggak. Allah yang maha adil, maha bijak, maha tahu, maha kuasa, maha kaya, mungkin enggak menyuruh kita suatu perbuatan yang enggak ada manfaatnya, yang sia-sia, main-main begitu. Manusia disuruh puasa capek-capek, udah miskin, lapar, nahan haus, ya, kemudian nunggu sampai maghrib lagi. Tentu Allah yang maha bijak, Allah maha kuasa, maha tahu, pasti menyuruh kita berpuasa. Hambanya ini ada manfaat yang besar. Sekilas saja manfaatnya. Yang pertama, bahwa badan kita itu dalam setahun sekali, selama sebulan, 12 bulan, selama sebulan perlu beristirahat dari makan minum, secara dikurangi makan minumnya untuk kesehatan. Karena kata Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah agar kalian badannya sehat. Jadi ini hikmah untuk badan, hikmah materi namanya. Puasa supaya sehat badan kita. Itu pun dokter sudah membuktikannya. Jadi tujuan puasa untuk apa? Agar badan kita supaya sehat, supaya kuat lagi. Tentu penjabarannya panjang, nggak perlu dijelaskan di sini. Yang jelas bahwa puasa betul-betul akan mendatangkan kesehatan fisik kita dan badan kita, karena perlu istirahat. Yang kedua, untuk rohani kita, karena kita tersusun dari dua unsur, badan dan ruh, maka ruh kita pun perlu sehat. Maka disuruh berpuasa. Bagaimana sehatnya rohani? Ketika ruh itu sakit, ya ada hasud, ada dengki, ada takabur, ada macam-macam penyakit, sombong pada fakir miskin, tidak memberikan sedekah, tidak memberikan hadiah, tidak mau bergaul, congkak begitu. Dengan puasa nanti dapat hikmah, merasakan rasanya sulitnya orang yang miskin dan susah, sehingga hatinya luluh, hatinya kendor, bisa tawadhu, takaburnya hilang, dan macam-macam penyakit hati, penyakit ruh bisa hilang. Kalau ada sakit ruh, fisik pun akan terkena penyakit juga. Sehingga kalau ruhnya sehat, dengan berpuasa badannya pun ikut sehat pula. Dan kalau orang yang badannya sehat, ruhnya sehat, berpuasa untuk meningkatkan ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada batasan pahala berpuasa. Karena kata Rasulullah, "Diskusi wa ana ajzi bihi, as-shaumuli wa ana ajzi bihi." Puasa tidak ada batasan pahala dan ganjarannya, hanya Allah yang memberikan ganjaran langsung. Itu tentang puasa. Jadi sekarang bahwa puasa itu mengandung hikmah, mengandung manfaat dan faedah baik fisik untuk badan kita maupun tubuh kita, sehingga badan kita yang sakit, tubuh kita yang sakit akan menjadi sehat. Ketika punya penyakit akan hilang penyakitnya dengan berpuasa, baik badan maupun ruh. Ketika sudah sehat akan lebih kuat, lebih sehat, akan meningkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita disuruh berpuasa karena manfaat yang besar. Yang juga ada yang lain manfaat sangat banyak yang nggak mungkin disebutkan di sini secara detail, insya Allah. Ya. Untuk kemudian kita mau dapat hiburan dari Abang Ali. Yuk Ali baca liqom 1 boleh sekali.
kita tawasulkan ya. Dengan li khamsatun ali, insya Allah kita mohon doa masing-masing ya. Kita doakan semua, kita doakan teman kita juga yang di Palestina saya ya. Li khamsatun utribiha harajai milatima al-mustafa wal murtada wabnauma wal fatimah li khamsatun utribiha harajai milatima al-mustafa wal murtada wabnauma wal fatimah li khamsatun utribiha harajai milatima al-mustafa wal murtada wabnauma wal fatimah umma kulli wali al-hujat anil hasa salawatuka alaih wa ala abai fi hadhihi sa'at wa fi kulli sa'a waliyan wa hafizan qaizan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka tahu awatu fiha mawilali rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekarang waktu bahagia kita untuk menerima hadiah dari Pak Kiki.